Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah materi pembelajaran mata pelajaran seni rupa kelas 10 semester 1 dengan materi pameran seni rupa. Tujuan pembelajaran pada materi pameran seni rupa ini adalah bertujuan agar peserta didik mampu memperkenalkan karya-karyanya kepada masyarakat, baik di lingkungan sekolah ataupun masyarakat umum, untuk dilihat, dinilai, dikagumi, atau dikritik. Baik, selanjutnya mari kita bahas tentang jenis-jenis pameran seni rupa. Jenis-jenis pameran seni rupa dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah pameran tunggal, yang kedua adalah pameran kelompok. Adapun pameran tunggal adalah pameran yang menampilkan karya-karya seni dari seorang seniman saja. Artinya dalam pameran tunggal ini yang mengadakan pameran adalah hanya satu orang seniman. Jadi seorang seniman berkarya kemudian melakukan pameran atas karya seni rupanya itu sendiri tanpa ada orang lain ya. Jadi pamerannya hanya dilaksanakan oleh dia sendiri. Kemudian bagaimana dengan pameran kelompok? Pameran kelompok adalah pameran yang dilakukan oleh beberapa seniman dalam satu tempat atau galeri seni. Jadi beberapa seniman menyepakati untuk mengadakan sebuah pameran. Jadi senimannya ini tidak seorang, jadi bisa dua atau lebih atau beberapa atau sekelompok orang, ya sekelompok seniman yang berinisiatif untuk mengadakan sebuah pameran di sebuah galeri atau tempat lainnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan pameran kelompok. Jadi ada beberapa seniman yang ikut pameran. Baik, apakah yang menjadi manfaat dari pameran itu sendiri? Di antaranya ada beberapa manfaat dari pelaksanaan pameran. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan dalam berkarya. Jadi sang seniman itu diasah untuk melakukan pameran-pameran sebagai tempat evaluasi sehingga bisa meningkatkan kemampuan berkarya. Yang kedua adalah dapat melakukan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan sebagai tolak ukur dari keberhasilan berkarya seniman itu. Kemudian manfaat lainnya adalah sebagai sarana hiburan. Sarana hiburan ini bermanfaat baik bagi seniman itu sendiri ataupun bagi masyarakat yang mengapresiasi karya-karya tersebut. Jadi dengan melihat pameran ini, maka terhiburlah hatinya, terciptanya rasa senang, rasa bahagia, ya itulah manfaat dari pameran. Selanjutnya, yang terakhir adalah melatih bermasyarakat. Jadi dalam pameran ini adalah sebuah cara untuk mengkomunikasikan ide, gagasan, emosi, dan ekspresi ke dalam bentuk karya yang akan diapresiasi oleh masyarakat luas. Disinilah seorang seniman ini dilatih untuk bermasyarakat atau mensosialisasikan isi jiwanya, ekspresinya melalui sebuah karya dalam bentuk pameran. Berikut adalah syarat-syarat pameran seni rupa. Di antaranya, pameran seni rupa harus ada satu. Yang pertama harus ada karya. Yang kedua harus ada penjaganya tentunya. Yang ketiga harus ada tempat. Yang keempat harus ada display. Yang kelima harus ada publikasi. Baik.
Untuk karya dalam pameran seni rupa, karya apa saja yang bisa dipamerkan, yaitu diantaranya lukisan, patung, kriya, desain, ya, dan bentuk-bentuk seni yang memiliki rupa lainnya. Untuk penjaga pameran, bagaimana tentang penjaga pameran? Yaitu orang yang bertugas di tempat pameran selama pameran itu berlangsung. Penjaga itu harus memahami dan menguasai karya seni yang dipamerkan. Jadi apabila ada pertanyaan dari pengunjung, maka penjaga pameran ini mampu menjelaskan atau menjawab segala pertanyaan yang muncul dari pengunjung atau apresiator. Kemudian penjaga pameran juga harus mampu memberikan informasi-informasi kepada pengunjung sehingga pemahaman akan isi dari pameran yang dilaksanakan itu bisa tersampaikan kepada pengunjung atau apresiator. Bisa juga tempat atau ruang pameran ini dilaksanakan di sekolah-sekolah atau di lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Jadi misalnya di sekolah ada lobi atau ada ruangan pertemuan bisa dijadikan untuk tempat pameran. Kemudian display. Display adalah penataan karya seni rupa yang akan dipamerkan. Jadi ditata bagaimana sebuah karya itu disusun dan diatur penempatannya sesuai dengan jenis klasifikasi karyanya. Misalnya kayak lukisan digabung dengan lukisan semua dipasang berdekatan. Terus ada juga karya desain dikelompokkan, di display sesuai dengan rumpun bentuk karyanya. Nah, inilah yang dinamakan dengan display. Baik, mari kita bahas tentang publikasi. Publikasi adalah informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat tentang adanya pameran. Jadi sebelum pameran dilaksanakan, perlu namanya mempublikasikan tentang acara tersebut. Biasanya acara tersebut, dalam publikasi tersebut, terdapat informasi tempat, waktu, dan seniman-seniman yang berpameran. Publikasi ini bisa berupa surat kabar yang disebar melalui media, media cetak, media online, atau sosial media. Kemudian publikasi dilakukan juga dalam bentuk katalog. Katalog ini adalah isinya informasi-informasi tentang karya yang akan dipamerkan. Terus biasanya publikasi pun menyebar bentuk-bentuk poster yang ditempel di tempat-tempat umum sehingga bisa dibaca oleh banyak orang atau juga poster digital yang disebar di sosial media. Baik, demikian penjelasan kita tentang pameran seni rupa. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.